bibirnya, lidahnya seperti langit-langitnya, seperti itu. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas sederhananya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh orang tua yang selalu support video-video di channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak serta salam hangat dari saya. Nah, di video kali ini kita mau sama-sama belajar aktivitas apa saja yang membantu untuk menstimulus kemampuan bicara pada anak. Nah, aktivitasnya apa saja? Aktivitas sederhana sehari-harinya apa saja? Langsung saja, mari kita mulai videonya. Oke, nah, setiap anak memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari tahapan perkembangan ataupun kemampuan skill yang mereka miliki. Nah, terkadang ada anak-anak yang memang skill perkembangannya sesuai dengan milestone. Ada juga yang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat dari perkembangan milestone yang ada, seperti itu. Menjadi tugas kita sebagai orang tua atau menjadi tugas kita bersama bagaimana kita memperhatikan perkembangan anak-anak ini. Nah, terutama perkembangan komunikasi ataupun bicara pada anak-anak kita. Agar ini adalah menunjang proses kemandirian serta menunjang proses kemandirian pada anak. Nah, dalam hal terapi wicara, ini dari teman nih, terapi wicara, modalitas oral motor dalam berbicara ini menjadi sangat penting, ada aspek pendukung sangat penting untuk mempengaruhi kemampuan bicara anak. Nah, aktivitas itu apa saja? Nanti kita coba bahas. Kita mau kasih tahu dulu modalitas oral motor dalam berbicara bagi terapi wicara. Dimaknai sebagai kemampuan dasar yang diperlukan individu agar dapat menghasilkan bahasa, wicara, dan artikulasi yang jelas. Yang mana keterampilan bicara memerlukan kesiapan oral motor, diantaranya adalah kemampuan kekuatan rahang, kekuatan lidah, kekuatan bibir, dan kekuatan langit-langit mulut. Nah, ini menjadi modalitas kemampuan oral motor. Jadi ini juga sangat penting seperti itu. Agar individu nanti bisa membantu artikulasi dan kemampuan bicaranya menjadi bagus seperti itu. Nah, aktivitasnya apa saja? Bagaimana sih untuk membantu menguatkan tadi kemampuan oral motor, rahangnya, bibirnya, lidahnya serta langit-langitnya seperti itu. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas sederhananya. Adalah aktivitas menghisap. Nah, aktivitas menghisap ini bisa contohnya adalah kita meminum air dari sedotan atau menghisap sesuatu yang seperti itu. Jadi bisa menggunakan alat-alat yang memang harus dihisap seperti itu. Atau paling sederhana ya itu tadi, minum dari sedotan. Nah, seperti itu. Jadi itu harus sesuatu aktivitas atau kemampuan yang bisa anak-anak lakukan dalam sehari-hari untuk meningkatkan kemampuan oral motornya. Nah, yang kedua adalah meniup. Nah, meniup ini bisa kita latihan sederhana. Banyak sekali aktivitas meniup. Bisa meniup balon, meniup pom-pom, atau meniup kertas. Jadi misalnya kertas kita potong-potong kecil-kecil terus terbang semuanya. Seperti itu. Anak-anak kan seneng tuh yang warna-warni. Tiup semua. Atau meniup lilin. Jadi misalnya ada lilin kita tiup. Misalnya mereka kesulitan, kita bisa bantu pegang bagian sini.
kita contoh di depan kaca seperti itu bersama-sama. Nah, ada juga aktivitas meniup lagi kondisi mandi. Misalnya mandi itu kan ada busa nih, berbusa, ada sabunnya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Misalnya ada busa di sini, tiup. Nah, itu juga bisa kita lakukan gitu. Jadi pada latihan aktivitas meniup sehari-hari. Nah, atau misalnya latihan meniup pada alam. Jadi kita lagi main di alam, di lingkungan sekitar, ada bunga atau ada apa tumbuhan yang bisa kita tiup. Nah, itu juga bisa terbang mereka. Nah, itu sangat menyenangkan bagi anak-anak kita. Seperti itu. Nah, aktivitas yang ketiga adalah mengunyah. Nah, mengunyah ini juga menjadi aktivitas yang menjadi faktor penting untuk kemampuan anak gitu, untuk rahangnya. Kenapa? Terkadang anak-anak memilih-milih makanan yang bertekstur. Jadi mereka hanya menyukai tekstur tertentu, baik itu menyukai tekstur yang kasar saja atau keras saja atau bahkan hanya lembek saja gitu. Jadi mereka tidak merasakan tekstur yang beragam. Anak-anak kita harus belajar untuk merasakan bagaimana tekstur yang beragam, apalagi setelah usia mereka 6 bulan kan itu udah mulai ditingkatkan tuh teksturnya. Nah, itu tujuannya untuk membantu bagian rahang, bagian lidah, mengaduknya, langit-langit, bibir, mengecapnya. Nah, itu membantu untuk mereka memaksimalkan otot-otot bagian mulut mereka seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua jangan berpikir bahwa oh nanti ini takut tersedak. Nah, semakin kita takut nanti perkembangan anaknya akan terhambat gitu. Jadi kita mulai mentreatment mereka bagaimana nih mereka mulai terbiasa dengan tekstur-tekstur. Kalau takut yang keras sekali, mulai dari yang bertahap dulu sampai akhirnya keras. Bagaimana mereka bisa melakukan itu. Karena kalau misalnya kita hanya berdiam pada tekstur itu, kita membiarkan anak di zona nyaman tekstur itu, kita tidak melatih anak gitu. Akhirnya mereka terbiasa dengan tekstur itu dan nanti keterlambatan mereka juga akan bertahan lebih lama seperti itu. Aktivitas yang terakhir adalah menelan. Nah, ini berhubungan dengan aktivitas mengunyah tadi. Nah, menelan ini juga bagian dari latihan untuk bagian tenggorokan mereka. Anak-anak harus mulai terbiasa dengan menelan berbagai macam tekstur yang ada seperti itu. Karena kalau misalnya kita terbiasa dengan tekstur yang lembek, mereka langsung. Nah, itu refleks menelan mereka nanti kurang. Karena refleks menelan ini diperlukan untuk kita pada saat berbicara, mengontrol udara, mengontrol kata. Jadi ini kan ada gerakan gitu. Nah, dari situ anak belajar untuk harus bisa menelan atau merasakan berbagai macam tekstur. Bukan yang menelan harus tekstur yang besar ya, tapi bagaimana mereka nanti dikunyah. Kan pada saat tekstur keras itu kan gak sehalus tekstur yang lembek kan, benyek. Nah, itu yang harus mereka rasakan gitu dari tekstur-tekstur itu, seperti itu. Jadi ada 4 hal tadi yang harus mulai kita explore lebih lanjut kepada anak-anak kita gitu. Karena itu menjadi hal yang sangat membantu untuk perkembangan anak kita gitu. Karena kalau misalnya kita biarkan terus-menerus, nanti mereka akan berkembang di zona nyaman itu dan tidak maksimal. Karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ada anak-anak kita yang berkembang sesuai dengan milestone, ada juga anak-anak kita yang berkembangnya terlalu cepat atau terlambat dari milestone sesuai usianya, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu videonya. Saya tutup. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Kalau misalnya ada diskusi, boleh kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Saya tutup semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.